Ya, selamat malam rekan-rekan yang saya kasih. Di samping saya ada salah satu prajurit dari Angkatan Darat, ini Abang Serka Aloysius Muda, salah satu prajurit dari Angkatan Darat dari Flores Timur, dan salah satunya tentara yang pertama di Kampung Hidup Baru sejak ikut transmigrasi. Bagaimana kabar Bang Aloysius? Oh, puji Tuhan, baik sekali. Siap. Ya, Bang Aloysius sekarang tugas di mana? ya, sementara dan sekarang saya dinas di Kodim Pekalongan. Iya. Lihat kamera. Saya sekarang dinas di Kodim Pekalongan. Di jajaran Korem 071 Wijaya Kusuma. Iya. Mungkin saya sedikit mau mengulas perjalanan karir Pak Aloysius. Bagaimana ceritanya, mungkin sedikit menggambarkan bagaimana cerita Abang Aloysius ini bisa masuk di prajurit Angkatan Darat. Karena yang saya cukup dalami latar belakang keluarga dan perjalanan kehidupan yang begitu panjang. Bagaimana ceritanya sampai Abang sekarang bisa jadi seorang prajurit militer? Mungkin bisa diceritakan ke kami dan juga mungkin teman-teman yang sedang menyaksikan sekarang ini. Ya, menjadi seorang prajurit itu kan tidak semudah, ya. Seorang satria, apalagi kita sebagai seorang prajurit, itu pilihan. Tidak semua pemuda dipilih. Ya, banyak yang mengikuti, tapi mengikuti seleksi itu ya sangat sulit. Ya, pada saat itu, pada zaman itu masih Presiden RI yang kedua, almarhum Bapak Presiden Soeharto, yang mana pada saat itu tentara waktu saat itu ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI membutuhkan sekali para pemuda yang ingin menjadi seorang prajurit. Untuk wilayah Irian Jaya saat itu tahun 96-97, untuk mencari pemuda itu sangat sulit, dan itu pun harus dirayu. Bahkan saat itu saya ditawarin untuk jadi seorang prajurit, tapi saat itu saya belum mengerti tentara itu gimana. Nah, perjalanan dari waktu ke waktu, ya, itu bagian dari saya sebagai seorang prajurit. Saya tidak mengerti, dan saya tidak sangka kalau saya jadi seorang tentara. Suka duka dalam menjalankan tugas sebagai seorang prajurit di zaman Orde Baru, reformasi, dan juga hari ini kita masuk dalam era Jokowi. Kira-kira apa ya saudara rasakan atau Bang Alo rasakan? Ya, saya rasakan itu ada perubahan luar biasa, ya. Pada saat zaman Orde Baru itu kan semua ada di fungsi ABRI. Nah, di fungsi ABRI itu tugas dan kewenangan itu penuh pada angkatan bersenjata, dan saat itu Polri masih di bawah naungan ABRI. Jadi Polri masih bergabung sama kami saat itu. Nah, setelah ada reorganisasi, ada peraturan baru, nah, Polri keluar dari angkatan bersenjata, jadi dia berdiri sendiri. Sekarang jadi dia punya Kapolri sendiri, dan kami berdiri sendiri juga, kami punya Panglima TNI sendiri. Pada saat zaman itu, zaman Orde Lama, zaman Orde Baru, itu zamannya ya dikatakan zaman satu keras. Mungkin satu pertanyaan dari saya untuk Abang Aloysius.
Saya cukup mengikuti perjalanan karir Pemalo sejak mulai dari prajurit militer dari Prada hari ini sudah pangkatnya sarjana kepala kalau tidak salah ya. Iya. Ya. Berapa tahun ketika ditugaskan menjadi seorang prajurit, artinya terpisah dari orang tua, keluarga dan sanak saudara. Kira-kira berapa tahun sejak penugasan? Dalam aturan Angkatan Darat itu untuk ikatan dinas saat itu 5 tahun baru boleh ajukan nikah. Ya. Terus berjalan waktu sampai sekarang dari tahun 97 sampai 2022 ini ya saya sudah mengabdi pada negara dan bangsa sudah berjalan 25 tahun. 25 tahun saya Dalam 25 tahun itu apa yang abang rasakan? Mungkin di tempat tugas. Mungkin satu pertanyaan terakhir apa yang cukup menantang. Apa yang abang rasakan selama menjalankan tugas-tugas negara, khususnya di daerah-daerah rawan kontak senjata, mungkin di Aceh, di Papua, apa yang abang rasakan? Ya bagi saya, kita sebagai seorang prajurit itu kan siap melaksanakan perintah. Dimanapun perintah, kita siap melaksanakan tugas. Pahit manis kita harus hadapi, dan itu perintah. Bagi saya suka duka itu tergantung kita. Ya, tergantung kita di daerah mana. Yang penting kita melaksanakan tugas sebagai seorang prajurit, sebagai alat negara. Itu melaksanakan tugas yang pertama kita ikhlas. Ikhlas melaksanakan tugas, jadi tidak ada beban. Kalau kita melaksanakan tugas dengan ikhlas, pengabdian pada negara dan bangsa dan tulus, itu tidak ada beban bagi kami. Dan seorang prajurit itu siap melaksanakan tugas dan siap ditempatkan di mana saja. Dan itu sudah tertulis pada saat sebelum jadi seorang prajurit, pada saat mau daftar jadi seorang tentara, siap ditempatkan di wilayah Indonesia. Jadi itu sudah siap. Ya, yang terakhir untuk rekan-rekan, mungkin ada pesan untuk anak-anak muda sekarang yang mungkin ingin mencoba atau memasuki Angkatan Darat, mungkin ada pesan-kesan atau dari cerita karir mulai dari prajurit Prada sampai hari ini, mungkin ada pesan untuk teman-teman, khususnya teman-teman muda yang ingin mau bergabung di Angkatan Darat. Ya, saya harap anak-anak muda sekarang itu kan mereka harus giat dalam pertama pendidikan dulu ya. Kita pendidikan itu penting dan utama. Nah, sekarang minim ijazah SMA dan standar nilai 6,5 itu standar nilai. Jadi kalau mau jadi seorang prajurit ya, sekolah yang baik, jauhi yang pertama minuman keras, rokok, dan begadang malam. Nah, terus selalu giat olahraga. Kalau kalian jadi seorang prajurit, yang pertama binalah fisikmu. Kalau punya kalian di bidang atlet ataukah di bidang olahraga, mungkin bola kaki, voli dan sebagainya, itu ketekunnya dan kalau bisa ya membawa nama daerah itu, dan itu akan mendapat rekomendasi dari pimpinan daerah, dalam hal ini mungkin bupati atau dalam tertinggi dan ini mungkin gubernur dan dari Pangdam. Itu prioritas utama dan itu otomatis itu 90% pasti lulus kalau punya keahlian di situ, kalau punya keahlian di bidang olahraga. Dan untuk Angkatan Darat itu perlu sekali. Nah, karena anak-anak muda sekarang ini kan ya mereka ingin jadi seorang tentara. Tidak semudah jadi seorang tentara karena perlu perjuangan. Nah, apalagi daerah Jawa itu kan yang biasa yang tes itu sampai 10.000 orang, tetapi yang dipilih paling sekitar 200 orang. Nah, jadi bagi saya ya, untuk anak-anak muda sekarang ya kalau bisa ya belajar yang baik, belajar yang tekun, ya berlatih, ya jaga kesehatan, latihan fisik, jasmani, lari, push up, set up, pull up, salteran, renang militer.
Ya kalau bisa ya rata-rata nilai di atas 6,5 itu standar. Kalau kita sudah kemampuan sampai segitu, tidak perlu diragukan lagi jadi seorang prajurit. Begitu. Iya, baik Pak Lusius Jawa Muda, rekan-rekan semua, sedikit diskusi saya dengan Abang Alo. Beliau salah satu prajurit dari Kota Merauke yang saat ini bertugas di Kodam 4 di Penegoro. Sebentar lagi beliau akan kembali. Ya, kita doakan mudah-mudahan dalam perjalanan dan dalam menjalankan tugas senantiasa diberkati Tuhan. Terima kasih Bang Alo untuk diskusi kita malam hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu dan diberkati Tuhan dalam pelaksanaan tugas untuk negara. Ya, terima kasih atas segalanya. Salam buat teman-teman, salam Patra, salam Sunda, silakan. Ya, terima kasih atas segalanya. Tetap semangat, andalkan Tuhan dalam melaksanakan tugas, dan jangan lupa selalu berdoa. Doa itu bisa mengubah segalanya. Pesan saya, kalau jadi seorang prajurit, giat berlatih, belajar dan tekun, andalkan Tuhan. Kau yakin percaya kau bisa, pasti bisa. Kalau kau ragu-ragu, jangan coba-coba. Kalau kau ragu, lebih baik kembali. Kalau kau mampu meyakin bilang kau bisa jadi seorang prajurit, pasti bisa. Dan Tuhan pasti dengar doamu. Andalkan Tuhan dalam segala perencanaanmu. Semua itu adalah rancangan dan rencana Tuhan. Pesan saya itu aja. Ada demikian yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Tetap semangat dalam salam komando Cakra Merah Putih. Tetap semangat.